Selamat pagi anak-anak Ibu. Senang hatinya kita bisa bertemu kembali ya. Ya, Ibu peringatkan kembali kepada anak-anak Ibu, ini untuk belajar sosiologi diperhatikan buku paketnya halaman 160 sampai dengan 165. Jadi harapan Ibu kamu semuanya mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Mari kita bahas. Tema kita pada pagi hari ini adalah sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Nah, yang disebut dengan sikap kritis itu adalah sikap di mana kita ingin mengetahui bagaimana seharusnya kita untuk mendampingi atau bisa menyelesaikan soal ketimpangan sosial yang ada di sekitar kita. Jadi kita lihat berbagai sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Yang pertama adalah menjaga komunikasi sosial. Ya, Ibu rasa kita semua sudah tahu kalau yang disebut dengan komunikasi itu selalu berhubungan dengan interaksi ya. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Jadi melalui komunikasi sosial, masyarakat dapat menghilangkan sekat dan dapat terhindari dari prasangka, stereotip, kecemburuan sosial, dan konflik sosial. Jadi komunikasi yang baik itu membuat suatu hubungan memiliki hubungan yang terbuka. Jadi di dalam kita melihat ketimpangan sosial ini, nah dengan adanya suatu komunikasi yang baik, maka di sana bisa terjalin, kita bisa mengetahui apa yang menjadi masalah dalam masyarakat itu atau kelompok itu, maka terjadi ketimpangan. Nah, jadi mereka juga bisa terbuka dengan keadaannya. Jadi kita bisa cepat tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa menolong orang-orang yang berada di dalam ketimpangan sosial. Jadi jarak antara, kita buat contohnya antara majikan dengan pekerjanya itu tidak menjadi suatu ketimpangan atau jarak yang sangat jauh yang membedakan dia dengan majikan. Jadi dengan adanya komunikasi yang baik, nah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan dari satu kelompok. Yang kedua adalah sikap toleransi ya. Kalau dikatakan sikap toleransi itu adalah sikap menghargai atau membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, kepercayaan yang berbeda yang tentang pendiriannya sendiri. Jadi toleransi dalam masyarakat itu berarti kita memberikan suatu kesempatan bagi mereka itu untuk bersikap terbuka dan kita bisa menerima suatu perbedaan. Jadi di dalam toleransi ini, di dalam masyarakat ada dua bentuk toleransi. Satu disebut dengan toleransi agama, yang kedua adalah toleransi sosial. Toleransi agama itu adalah perilaku toleransi yang menyangkut tentang keyakinan yang berhubungan dengan sikap lapang dada untuk memberikan kesempatan kepada pemeluk ataupun orang-orang menjalankan ibadahnya yang berbeda dengan kita sendiri. Yang kedua itu tadi adalah toleransi sosial, itu menghargai perbedaan yang diketahui yang bisa muncul di sana adalah karena adanya ketimpangan sosial yang bisa muncul kecemburuan, sentimental dan prasangka yang bisa menimbulkan konflik. Jadi di sana dengan kita ada toleransi sosial, maka di sana timbul sifat saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi kita bisa melihat posisi seseorang itu, kita menghargai dia dengan posisinya yang ada. Nah, coba kamu lihat di situ ada 4 unsur yang ditekankan dalam toleransi. Yang pertama adalah memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Yang kedua mengakui hak setiap orang. Yang ketiga menghormati keyakinan orang lain dan saling mengerti dan memahami. Itu yang termasuk kepada sikap toleransi. Ya, toleransi itu berkembang kepada sikap empati. Nah, jadi empati sosial itu sebagai kemampuan seseorang merasakan keadaan yang dialami oleh orang
lain. Jadi empati dapat dimaknai sebagai suatu kemampuan untuk merasakan keadaan orang lain seperti apa yang dirasakannya. Jadi empati itu dapat diterapkan ketika kita mampu bertoleransi. Jadi empati berpotensi mengubah perbedaan menjadi saling memahami dan saling mengerti secara mendalam. Jadi perbedaan-perbedaan itu tidak lagi menjadi masalah yang besar bagi kita, tetapi kita bisa memahami mengapa seseorang itu melakukan hal seperti itu. Jadi empati itu sikap empati itu dapat mendorong rasa peduli terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketimpangan. Jadi kita tidak hanya cuma mencemooh, tapi kita bisa merasakan seperti apa yang dirasakannya. Yang keempat adalah sikap filantropi sosial. Jadi dikatakan itu filantropi sosial itu adalah suatu kemurahan hati, ya. Jadi di sana sikap dermawan. Nah, bagaimana seseorang meresponi mau memberi kepada orang lain. Hidup akan lebih bermakna jika kita saling berbagi, katanya. Jadi dalam sikap filantropi sosial ini, ada dua mengapa orang melakukan mau dermawan. Yang pertama itu adalah akibat respon sosialnya, yaitu reaksi setelah melihat kondisi sosial orang, sehingga dia berpikir untuk mau berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Jadi misalnya mau berbagi makanan, berbagi kesempatan, itu yang dilakukan oleh beberapa orang dengan dia merasakan dia mempunyai kepemilikan, dia mau membagikannya. Yang kedua adalah mengapa orang mau berfilantropi. Yang kedua didasarkan pada ajaran agama. Jadi setiap agama itu memiliki nilai tentang keadilan. Jadi secara agama dia memang terdorong karena perasaan religiusnya, dia terdorong untuk mau membagi apa yang dia punya. Contohnya itu misalnya kalau bersedekah kepada pengemis orang atau berdermawan kepada korban bencana alam, itu adalah suatu filantropis yang bersifat sosial. Kalau dia memberikan zakat, ya itu orang yang beragama Islam. Kalau seperti orang Kristen memberikan persembahan sukarela atau persembahan persepuluhan, katanya. Kalau di agama Hindu ada katanya itu dana punya. Jadi itu bentuk-bentuk daripada sikap kita untuk mengatasi atau menyelesaikan, membantu daripada kesenjangan sosial. Baik anak-anak, ini yang perlu kamu perhatikan. Silakan kerjakan nanti kuis dan tugasnya. Selamat pagi.